Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Yosua Putra. Saya mahasiswa STT Baptis Bandung dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 5. Kemudian firman Tuhan yang saya ajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk merenungkan ini mungkin sudah sering didengar. Mungkin saudara-saudara sudah berkali-kali bahkan ribuan kali mendengar. Tapi saya yakin percaya bahwa saudara tidak bosan-bosannya untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Mari kita baca dan buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Saya akan baca bagi Bapak Ibu Saudara. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita tahu bahwa di ayat perikop ini adalah salah satu khotbah Tuhan Yesus di bukit. Pada itu Tuhan Yesus berkhotbah kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang-orang banyak yang mengikuti dia pada saat itu, yang menyampaikan bagaimana hidup kita itu di dunia harus dapat berdampak, harus dapat menjadi berkat, harus dapat memberi rasa kepada semua orang. Apalagi kita orang-orang Kristen, pemuda-pemuda Kristen yang sudah dimerdekakan dari dosa menjadi hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita memperoleh keselamatan daripada Yesus. Kita sudah dimerdekakan oleh dosa. Sebab itu kita juga harus dapat mengikuti teladan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus sudah menjadi dampak bagi semua orang, dapat menjadi garam dan terang dunia, dapat memberkati semua orang. Karakter Kristus penting bagi anak muda sekarang. Kita tahu bahwa fungsi dari garam tersebut, garam adalah fungsinya memberi rasa kepada suatu makanan. Bukan hanya itu, garam juga dapat mengawetkan dan membuat makanan itu bertahan lama. Lilin, kita tahu bahwa lilin itu adalah jika dinyalakan akan memberi terang, akan memberi sinar, menerangi dan membuat orang-orang yang berada di dalam gelap dapat melihat sekitarnya, dapat melihat isi dari rumah tersebut. Lilin tidak pernah berfungsi jika tidak dinyalakan. Begitu juga dengan garam. Garam juga tidak akan berfungsi jika garam tersebut tidak dilarutkan. Maka tema kali ini saya akan memberi tema bahwa orang Kristen yang berdampak dan menjadi berkat bagi kemuliaan Bapa di surga. 3 poin penting bagaimana kita dapat menjadi orang Kristen yang dapat memuliakan Allah. Yang pertama itu jelas, kita harus bisa menjadikan hidup kita berdampak bagi semua orang. Yang kedua, hidup yang membawa berkat seperti lilin yang menerangi. Kita sebagai pemuda Kristen juga harus dapat membawa berkat. Yang ketiga, menjadikan hidup sebagai saksi Kristus. Itulah tujuan kita diciptakan oleh Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Kita harus dapat menjadikan hidup kita ini kemuliaan bagi Bapa di surga. Amin. Kita baca di ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yesus berkata bahwa saudara-saudara dapat menjadi garam dunia, dapat membawa dampak bagi orang-orang sekitar. Apalagi saudara-saudara
pemuda-pemuda Kristen, saya yakin bahwa kalian semua sudah dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Semua orang pemuda-pemuda Kristen, saya yakin kalian dapat memberi dampak kehidupan kalian pada orang-orang, pada semua orang. Nah, jangan sampai kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pemuda Kristen, malah kita tidak memberi dampak, malah kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekitar. Jangan sampai seperti itu. Itu bukan menunjukkan sebagai pemuda Kristen. Sebagai pemuda Kristen yang benar-benar Kristen adalah ia dapat memberi dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa hidupnya itu seperti Tuhan Yesus, dapat memberi dampak, bukan menjadi batu sandungan bagi orang-orang. Bagaimana saudara-saudara dapat menjadi dampak, dapat menjadi garam dunia? Yang pertama, iman saudara jangan sampai tawar, seperti yang dikatakan di Nats ini. Jangan sampai tawar. Kalau saudara-saudara tawar, siapa yang akan menjadi garam? Tidak ada. Dan untuk apa saudara menjadi orang Kristen yang hanya identitas saja? Oh, saya orang Kristen, saya pemuda Kristen, bangga menjadi orang Kristen, tapi tidak mau menjadi garam dunia, tidak mau menjadi dampak bagi orang-orang sekitar, bagi keluarga, bagi gereja, bahkan bagi semua orang. Itu yang terpenting. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Ini. Jika kita sebagai pemuda Kristen, sebagai orang Kristen, kita tidak dapat menjadi dampak, tidak dapat menjadi terang, apa gunanya kita? Apa gunanya kita diselamatkan oleh Tuhan? Apa gunanya kita sebagai pemuda Kristen tidak menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan? Jelas dikatakan di sini, tidak ada gunanya lagi. Kita dibuang dan diinjak orang. Tidak ada gunanya lagi kalau kita tidak menjadi dampak hidup kita. Yang pertama, itu kembali lagi kepada pribadi kita. Tanyakan kepada pribadi kita, renungkan, evaluasi diri kita masing-masing, saudara dan saya. Mengevaluasi diri masing-masing, tanyakan kepada diri masing-masing. Berdoa kepada Tuhan. Apakah hidup saya dan saudara sebagai orang Kristen, sebagai pemuda Kristen sudah menjadi garam dan terang? Yang kedua, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Yang kedua, jelas bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai pemuda Kristen menjadikan hidup kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Kita harus menjadi terang. Kita harus dapat menerangi orang-orang, baik yang di sekitar kita maupun semua orang. Karena yang dikatakan Alkitab di sini bukan menunjukkan spesifik suatu yang khusus, tetapi umum kepada dunia semua. Menjadikan hidup saudara terang dunia. Terang ini berarti berkat. Ya, saya percaya bahwa saudara-saudara sudah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Masakah saudara tidak mau memberkati orang-orang? Sedangkan saudara sudah mengalami begitu banyak berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Bukankah saudara sudah mengalami, sudah menerima begitu banyak yang Tuhan berikan? Itulah berkat Tuhan bagi saudara. Dan pertanyaannya, dapatkah saudara juga menjadi berkat bagi orang? Dapatkah saudara mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan? Ya, saudara dapat menjadi berkat dengan hal yang sederhana. Memang ini sangat sulit, tapi saya yakin percaya bahwa ketika saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, bahwa saya dan saudara dapat meneladani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saya yakin saudara dan saya juga dapat menjadi terang
yang dapat membawa berkat bagi semua orang. Amin. Poin yang ketiga, menjadikan hidup kita sebagai saksi Kristus. Bagaimana kita dapat menjalankan hidup kita, menjadikan hidup kita sebagai saksi Kristus? Itu yang perlu kita tanyakan dalam pribadi kita. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, bagaimana kita dapat menjadikan hidup kita sebagai saksi Kristus? 2 poin penting pertama tadi itu adalah bagiannya. Kita dapat menjadi dampak bagi semua orang, memberi dampak. Kita dapat menjadi terang. Kita sebagai pemuda Kristen, bagaimana kita dapat menjadikan hidup kita sebagai saksi Kristus? Kembali lagi bahwa kita dapat hidup sesuai dengan yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Bahwa kita harus menjadi orang yang berdampak, terang. Kita harus menjadi pemuda Kristen dan orang-orang Kristen yang dapat memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Tuhan pada seluruh dunia. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius sebagai anak muda yang mau menjadi dampak dan terang bagi semua orang, yang mau menjalankan misi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kerajaan Allah. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, poin ini kita, saya, dan saudara sebagai pemuda Kristen jalankan. Saya percaya saudara orang Kristen, saudara-saudari, dan saya sebagai pemuda-pemuda Kristen, tidak ada yang mustahil. Kita dapat menjadi berkat, kita dapat menjadi garam, dan kita dapat menjadi terang dunia itu. Ingat, kekristenan tidak hanya bisa dilihat di dalam gereja, tetapi kekristenan itu dimanapun saudara berada, jadikanlah garam dan terang dunia itu dalam kehidupan saudara. Saya percaya bahwa setiap firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada saat ini, kita kembali merenungkan dalam diri kita. Kita kembali mengevaluasi diri kita. Kita sebagai orang yang sudah percaya, kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita sebagai pemuda Kristen, sangat penting bagi kita untuk terus-menerus mengevaluasi diri kita. Apakah kehidupan kita sudah mencermin karakter Kristus? Apakah kehidupan kita sudah dapat menjadi dampak, sudah dapat menjadi berkat bagi orang-orang? Tanyakan itu pada diri saudara. Saya juga menanyakan pada diri saya bahwa apakah hidup saya sudah dapat menjadi terang dan garam dunia? Itulah yang Tuhan mau, agar kehidupan kita dapat menjadi saksi, agar orang-orang melihat perbuatan baik kita, dan orang-orang yang telah melihat perbuatan baik kita dapat memuliakan Bapa di surga, dapat memuliakan Allah. Biarlah lewat hidup saya dan saudara, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan yang boleh kami dengar. Kami yakin percaya Tuhan bahwa dalam tuntunan Roh Kuduslah yang memampukan kami sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah dimenangkan di dalam Yesus Kristus, dimerdekakan dari maut, dari kuasa dosa. Dan kami mau Tuhan bahwa hidup kami juga boleh menjadi berkat, bahwa hidup kami boleh menjadi garam dan terang dunia, bahwa hidup kami boleh berdampak Tuhan bagi semua orang. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin.